Saya tanya sama Sabran, Bang, ini semakin banyak orang tanya saya bagaimana soal Ahok. Terus saya jawab, KBB anakku, KBB anakku. Saya konfirmasi ke Sabran, benar nggak saya bersikap atau merasa seperti itu. Meskipun mereka tidak merasa saya anak, saya bapaknya, tapi saya meletakkan diri sebagai semua itu anak saya. Jadi saya tahu Anda semua punya kecerdasan dan keputusan masing-masing untuk meletakkan diri di sebelah mana. Seorang bapak hanya bisa mengatakan, tapi gini, gunakanlah waktu juga untuk ngecek niatmu, untuk ngecek kesucian hatimu. Jangan sampai kalian dihimpun oleh kebencian, tapi dihimpun oleh cinta kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan Islam. Nah, kalau ada potensi bahwa kalian dihimpun, berkumpul oleh kebencian kepada musuh bersama, itu tetap harus dicek. Itu pertama. Yang kedua, Anda ingat 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, saya lupa dikaji, saya mengatakan Ahok pada suatu hari akan berpikir ke dalam dirinya sendiri, seharusnya saya dulu tidak ngomong seperti itu. Seharusnya saya ngomongnya seperti ini. Ingat tak? Ya, entah 2 bulan yang lalu. Dan sebulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Maksud saya begini teman-teman, manusia itu dinamis. Manusia itu berkembang. Manusia boleh punya kesempatan kedua, boleh punya kesempatan ketiga. Ini bukan soal Ahok. Ini ada gambar besar. Dan jangan ditutupi hanya oleh ujung jarum yang kecil. Ini bukan soal Cina, ini soal penjajahan dan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan ditutupi oleh masalah-masalah yang kelihatannya rasis, yang kelihatannya sepele. Ini masalah sangat mendasar. Jadi mari kita berpikir dengan gambar besar, mengetahui dan menyelidiki desain-desain besar, desain-desain makro yang ada di belakang. Jadi saya dengan maknya Anda sudah terbukti kita tidak anti siapa-siapa. Kita tidak memusuhi siapa-siapa. Tetapi kalau pada suatu hari ada 2 orang hamba Allah bertengkar sampai mati kedua-duanya, jangan dipikir kedua-duanya masuk neraka, bisa saja kedua-duanya masuk surga. Di dalam satu cinta sufi, Ustaz Nur Samad, ada orang yang mau hutang kepada temannya karena dia sangat terdesak urusan keluarganya. Begitu sampai di sana, teman yang mau dihutangi itu ternyata juga punya keperluan. Terus dia bilang, oh enggak usah. Terus temannya yang dihutangi, oh enggak apa-apa, kamu pakai aja. Enggak usah, kamu kan juga susah. Enggak apa-apa sama pakai. Enggak usah, sudahlah saya gampang mati saya cari lain. Enggak, pakai aja. Enggak usah, pakai. Wah teman-teman mati karo mas. Saking ngapi ya karo-karo ini. Aku seneng aku adegan. Mempertahankan kemurahan hatinya, ingin menolong kedua-duanya sampai kerengan sampai mati. Jadi mati tidak sama dengan penderitaan, mati tidak sama dengan neraka. Tidak. Tergantung konteksnya apa, tergantung asal usulnya apa, niatnya apa. Itu satu wacana saja. Tolong besok cari teman ya untuk seperti itu. Terus tunjuk-tunjukan pakai sarung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah duel, dalam sebuah perang tanding, ini yang namanya Abu Thalib ini kan, ini jagoan pedang, tidak ada yang ngelawan. Umar pun tidak bisa melawan dia. Dia pedangnya bercabang. Zulfikar. Beliau betul-betul secara alamiah, kan tidak terdengar pernah ada wacana mengenai perguruan silat di sana. Jadi beliau mau secara ilmiah, dan saya pernah tanya kepada guru besar sebuah perguruan di Bogor 30 tahun yang lalu, karena semua teman-teman saya pada berguru silat di situ, dan saya konfirmasi kepada suhunya. Suhu, saya mau tanya tapi jangan dengar siapa-siapa.
bisa nggak saya menguasai silat tapi tidak lewat gerakan? Suhu mengatakan bisa. Nah, gitu. Saya bisa tahu jurus macam-macam, saya bisa menghindar, saya bisa menyerang, tapi saya tidak pernah latihan gerak. Semua saya elaborasi dan saya determinasi melalui logika dan akal sehat saya. Sebagaimana pemain basket NBA itu ada yang kebanyakan kan kemana-mana bola sudah jadi laurinya. Ada yang enggak, yang diem aja. Tapi dia mengimajinasikan bawa bola. Gini. Sehingga probabilitas teknik basketball itu lebih kaya karena dia pakai imajinasi. Terus dipraktekkan ternyata bisa. Jadi belajar itu bisa lewat latihan fisik, bisa lewat berpapa. Dan saya konfirmasi kepada Su, bisa enggak saya menguasai silat tanpa gerak? Oh, bisa. Oke, kalau gitu saya mau tanding. Saya tanding sama beberapa orang, pokoknya aku nggak akan nyerang kamu, kamu nyerang saya. Kalau saya sampai jatuh, saya kalah. Aku diserang Mas Dut. Gak volleyball Mas. Masalahnya lah, aku ahli bal-balan gitu biar. Pencolotan Rono Rino, aku naik kasti biar bola dari sana saya tangkap dengan tangan saya tanpa lihat kok. Itu bisa. Aku nih nggawa bal gak iso direbut sapa-sapa. Sampai jin setan melok gak iso. Gak iso jo, kon mujokane karo aku. Setan ngerebut bal karo gak iso. Zaman biar ada kasti Mas, itu kalau pegang bolanya box yang berat itu dibebek, dipukulkan, kalau kena lawan. Ya kalau kena bukan hanya ya sakit dan juga kita menjadi kalah kan, kalah. Itu saya tidak pernah Mas bisa dipukul. 1 meter di depan saya tidak bisa ngenain badan saya waktu itu. Jadi saya SD itu saya tim Kabupaten Ponorogo. Artinya hidup itu juga Anda tidak harus kuliah sampai tinggi-tinggi. Anda dengan imajinasi bisa. Tapi terus rapi nih imajinasi ojo. Kalau diwayang Jo, Bambang Eko Loyo itu tidak diterima karena ada level-level kasta, dia tidak diterima untuk berguru kepada Pendeta Durna. Maka dia bikin patungnya Durna. Dan dia tiap hari masuk gua yang ada patungnya Durna dan dia merasa belajar kepada Durna. Dan dia kemudian lebih sakti daripada murid utamanya Durna, yaitu Raden Arjuna. Begitu dalam wayang. Artinya ada legitimasi bahwa belajar itu bermacam-macam. Dan batin itu lebih kuat daripada itu Mas. Ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa semua yang terjadi di Jakarta maupun di Indonesia itu kalau bisa selalu reject, selalu tafakur lagi ya. Tafakur, tahqiq, ya tahqiq itu secara intelektual. Jadi tahqiq itu mengukuhkan hakikatnya kembali ini secara persis, menempatkan hak pada tempatnya yang tepat, pada tempatnya, karena kebenaran di tempat yang salah dia menjadi tidak benar. Ya. Jadi kebenaran harus tepat pada tempatnya. Tidak setiap kebenaran boleh Anda ungkapkan, boleh Anda praktekkan, karena dia harus tepat presisinya. Apalagi dengan komprehensi sejarah yang persoalannya sangat silang singkarut, itu dibutuhkan kemampuan batin untuk memiliki presisi. Al-Hakim tadi. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengandalkan Allah untuk menciptakan adegan-adegan mereka. Karena harap Anda tahu, kalau memang urusannya adalah kesalahan seseorang, maka kesalahan yang dan menjadi ribut itu bukan kesalahan yang terbesar. Berarti manusia tidak bisa menganut rumus bahwa kesalahan lebih besar akan membuat ribut yang lebih besar. Terbukti kesalahan yang sebenarnya hanya sepele, dalam tanda petik bukan sepele beneran, sepele dalam arti ukurannya dengan yang lain-lain, itu malah bisa menjadi trigger dari satu gerakan besar. Dan tapi Anda harap tahu, Anda tidak bisa menciptakan trigger. Allah yang bisa menciptakan trigger. Dan Allah sudah berjanji, Allah yang akan menarik, Allah yang akan menggunakan jalan yang mereka tidak ketahui.
Min haitsulah. Haitsulah ya'lam. Nanti Pak Muzamil tolong dijelaskan, Mas Reza sekarang akan menjelaskan soal Bambang Ikalaya. Gini loh, kalau tadi dijelaskan di awal-awal soal dulu belum ada tertulis dan Canon tadi bilang sama Pak Kiai Muzamil, terus ada mushafnya itu setelah Musa sama Ibrahim ya. Enggak, kalau di itu kan cuma Musa sama Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim karo Musa tok suhuf. Wis aku ngerti di. Enggak, pertanyaanku ke Canon ke Gus Muzamil sama Gus Musa kabar. Kalau misalkan terjadi di dalam keyakinan kita sudah ada dan kemudian terus dijelaskan juga di Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu apa ya? Misalnya kayak tadi, Ahok itu anak saya. Itu dijelaskan bahwa di Jawa di dalam wayang Gusmus, bahwa semua orang yang sudah meninggal itu dipanggilnya Junnah, dan mungkin dari Jannah atau Swargi. Jadi maupun koruptor maupun narkoba wis mati Swargi. Terus berarti sebetulnya mereka berpahala. Tak pikir-pikir waktu saya ngomong di nggak tahu pesantren di mana Sumatera itu ada yang menjelaskan juga. Mungkin nggak sih pelacur itu sebenarnya berpahala? Pahalanya apa? Membuat ayat buat kita. Nih kalau pelacur ini belajar langsung. Kalau nggak ada koruptor yang ditangkap dan terus diguyok-guyok keluarganya, kita bercermin ke ayat mana? Lalu ya. Berarti mereka dapat pahala dong. Loh, kalau semua orang bersih, kita belajar di ayat apa? Kalau misalnya kemarin saya nonton wayang ya, Dursosono sama Bima. Wah, ada Dursosono itu dari Kurawa. Terus saya pikir-pikir, kalau nggak ada Dursosono, apa yang bisa diambil pelajaran dari penonton? Nah, maka kalau kita melihat Ahok sebagai anak kita atau sebagai saudara kita, mungkin itu maksudnya ya. Itu yang pertama. Jadi kabeh wong bersaudara, malah menurut Jawa ya semua ini nggak ada, yang ada cuman Gusti Allah, yang ada cuman Tuhan, yang tampak bukan Tuhan, cacing, sampean, aku, hanya seolah-olah bukan Tuhan. Karena kalau nggak beranggapan itu, zikir jadi kehilangan makna. Zikir katanya mengingat terus ya, Mas Gus. Kalau aku mendengarkan lagu dangdut, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan kami? Aku mendengar itu sudah nggak zikir. Kalau nggak aku berasumsi ini juga suara Tuhan. Kalau aku tiba-tiba lihat Om Bahenol munggah-munggah, terus aku nonton, berarti aku nggak zikir. Kalau nggak aku berasumsi itu manifestasi Tuhan. Aku jeru, ilmuku jeru tenan gitu. Makanya kan Natyan aku tansah kalingan sliramu, Natyan tansah kelingan setiamu. Nanti ngono, aku nggak pernah lihat zatmu, tapi aku terhubung sama kehendak. Natyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku, Natyan mung gandeng ning impen, Natyan mung kelingan, Natyan kaling-kalingan. Itu yang pertama. Jadi kalau itu sudah dijelaskan sama leluhur, terus fungsinya Al-Quran apa? Apa cuma konfirmasi? Oh ya berarti leluhurku benar, apa gitu? Atau oh berarti ada yang kurang dari leluhurku, atau gitu? Yang soal Bambang Ikalaya itu diusir. Jadi yang ibu-ibu yang mengagumi Arjuna dan Arjuna nggak pernah ditolak sama perempuan, salah. Arjuna pernah ditolak oleh Dewi Anggraini. Itu istrinya Bambang Ikalaya. Sejak itu dia wadul nang guru ngono. Itu mau diusir suaminya karena dia itu naksir istrinya dan ditolak. Diusirlah. Nah, ketika diusir, benar kata Cak Nun, imajinasi yang bekerja, dia tetap membangun patung tiap hari disembah. Sebelum dia gingkang, sebelum setiap pagi di gua, aduh, lali aku jeniala siapa. Ada yang ingat nggak? Saya niru bos saya, Pak Yakob Utama di Kompas dulu.
Ciri orang besar itu selalu lupa nama-nama gitu. Jadi, lah aku nanti di komen nulis Cak Nun nih. Mas Ejo, oh itu siapa yang di Jogja itu ditulis MH Aimun Najib. Aimun Najib ya apa ya? Ini salah-salah. Rendra Makarim. Oh no Pak Yakob ngono. Oh Nini Makarim, Nini Makarim. Nini El Karim. Jadi harus salah-salah supaya kelihatan besar. Nah itu akhirnya apa? Sebetulnya kalau misalkan Bambang Ekalaya itu nggak dipotong tangannya oleh Durna atas permintaan Arjuna, jempolnya, dia lebih pinter mananya dari Arjuna. Jadi ketika dia sudah ada orang pinter mana, padahal dia cuma guru-guru imajiner, akhirnya, aduh guru, nyuwun menika wonten sisik melingkul, ada sisik ada apa? Bukan sisik melek apa? Keliliping netro, ada kelilip, bukan selilit, kalau selilit sang kiai ya, yang buku yang nggak terlalu penting gitu. Enggak. Cak Nun ini ngasih endorsement buku-buku yang terbaru nanti loh, Tuhan Mahasiswa sama Gus Buya Kamba. Ini Cak Nun yang ininya. Jadi terus ya mengiger. Kalau yo aku apamu? Paduka guru kawula, sampeyan guruku. Yen ngono aku menang apa? Paduka pareng. Punaki menopo kemawon dateng kawula, kamu berhak minta apapun. Ya wis nek ngono aku njaluk ali-alimu. Minta cincinnya, cincin di jarinya itu nggak bisa dicopot. Akhirnya harus dipotong. Sejak itu dia kalah panahnya sama Arjuna. Dan yang terakhir yang Karno, kenapa kalau Karno tanding? Saya itu kadang-kadang suka gini ya Nun. Jadi nang dindu kan mau jual Al-Fatihah. Aku ngerti wedi mau jual Al-Fatihah. Karena aku sing tak pingin ini keturutannya apa? Sampai aku jauh ini. Aku mau pentasin Karno tanding. Sekarang sama ngomong Karno tanding. Di beberapa tempat aku ketemu Karno tanding. Perkara-perkara itu. Jadi ditunjukkan seperti itu. Ya Karno tanding itu ceritanya ini. Aku cuma mau nanya ke Gus. Bukan ke Kiai Muzamil. Tidak Gus Mus. Ternyata apa di Al-Quran juga gitu. Jadi kalau sing bener, kalau sing salah, tapi tergantung persepsi. Sekarang dalam Karno tanding, Karno melawan Arjuna, yang salah itu siapa? Karno itu anak yang dibuang oleh Dewi Kunti karena Dewi Kunti ngencuk karo Bathara Surya. Iya kan? Sekarang pertanyaan saya, salahnya di mana Kunti? Kunti itu berguru kepada Resi Druwasa di Kiai Aji. Cipto kasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan, yang kalau dicakkan siapapun itu HP-nya orang dulu, yang kalau dicakkan nggak ada dewa yang nggak mau datang. Nah, sifat ilmiah Dewi Kunti tumbuh ketika sedang mandi, dia mencakkan Ajis Cipto kasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan, mandi blek sik mutuh Bathara Surya teko wisin deh. Lu Bathara Surya kan celudak. Dewa paling celudak playboynya Dewa Bathara Surya. Lu aku mau mulai dari Minco. Cinco. Lahirlah Karno. Itu loh. Apa bukan tadabbur kalau apa Bang? Dubur dari depan, bukan ungkur-ungkuran tadi. Apa salah? Apa Kunti salah? Nah lahirlah Karno, terus dia kawin sama Pandu. Pandu nggak bisa ngenco. Yang tadi gendongan tadi itu. Loh, nggak bisa. Dewi Kunti mantak aji lagi, HP-nya orang dulu, jadi HP itu mungkin inspirasinya dari sini gitu. Dipanggil lah Bathara Indra datang, lahirlah Arjuna. Tapi sudah resmi, dia sudah punya istri, suami, lahirlah. Nah, di perang tanding Baratayuda, sekarang tadi Gus Mus cerita tentang ibu. Ini menarik. Saya itu menjelang Baratayuda, si Karno itu dipelihara oleh Kurawa. Arjuna tetap di itu. Baratayuda perang Kurawa sama Pandawa. Menjelang perang dikasih anakku Karno. Ini sojot hati perang Baratayuda. Aku ibumu. Jawaban Karno, mohon maaf Bu,
Menurut ibu itu apa? Ibu adalah perempuan yang melahirkan. Ditolak dengan halus, tidak. Menurut saya ibu adalah perempuan yang merawat dan membesarkan. Dan yang merawat dan membesarkan saya adalah Kurawan. Nangis meledak. Akhirnya tetap jadi. Begitu jadi terus sudah ditarik kereta ini, lahirnya Bhagavad Gita, jangan sampai begitu ngerti. Sabra nggak ngerti gitu. Set Bhagavad Gita ini dikusirnya ini Kresna, yang sana yang Karno itu kusirnya Salyo. Begitu set udah mau dikusir terus disentikan. Ya Arjuna, Sultan takon yang kereta dudukun kakang. Ini anggir boyen Syadi miris merencangkan musuh. Aku hentikan kereta ini bukan karena melihat Syadi takut. Tapi itu kakakmu sudah turun dari kereta, cepat-cepatlah turun menyembah. Ya turun dan nyembah. Kakakku, ayo kita bersatu. Apa yang terjadi? Adikku Arjuna, di sini yang terjadi bukan kakak sama adik, tapi Senopati lawan Senopati. Ayo, di Adinda berdiri, yang gagah bikin bangga Ibu Dewi Kunti. Wah, merinding, gak nangis itu berarti gak gue kontrol gitu kan. Yang terakhir, setelah perang, akhirnya si Kresna Janon Yai Arjuna perang kedawan-dawan keronceng Pedayopo. Kenapa diperpanjang? Ayo Yai, ambil panah pamungkasmu Sinjata Pasupati. Apa yang terjadi? Istilahnya bukan patenono kang masmu. Saya minta konfirmasi, tapi sampurna. Jadi ternyata nggak dikenal membunuh. Gimana ini Jan? Jadi membunuh itu menyempurnakan. Aku nggak tahu apa Sayyidina Ali juga melakukan ini. Ketika dia menahan, ketika diludahi. Jadi istilahnya, dan Kinarto Sabdo adalah pepundenku paling perangnya ya. Dok. Putawandawa tata kati wisaya indriyak sosoro maruto sap kacarito Narto Sabdo. Diah pernah dipanenging Pandhawa samantang langkap ingkang beda kaya wulan tumanggal, seperti wulan yang seperti ini sehingga lehernya wulan tumanggal itu bulan sabit. Dilepas dek, wah asik itu. Tak bilang tak diundang gor presiden. Bro, mijeleng pangeri. Apa wayang saking sro-srone joy-joy rono gumeter sarilaning sakojur. Bro, mijeleng kriwil keringat. Para widodari anguk-anguk nyimawur gambir melati. Widodari anguk-anguk. Sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Monggo dikomentari. Ternyata wayang seperti itu jangan. Maaf, Buya. Kalau sing salah, kalau sing benar. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Saya minta maaf Pak Muzani, harus merespon, harus menjawab. Jadi kalau misalnya sampai Mas Tejo tadi mengatakan mengenai tidak ada yang salah, membunuh itu menyempurnakan, kemudian kalau dosa sono, ya apa belajar bebas apa itu buat diterusno. Seluruhnya itu yang paling berjasa kalau berjasa adalah iblis. Bayangin kalau nggak ada iblis, terus apa wajib? Jadi mari kita kembali kepada wacana yang paling dasar bahwa dulunya Allah itu menciptakan satu formula kemabukan yang hanya ada positivitas atau positivisme. Kemudian ada satu malaikat seniornya Jibril yang kelak disebut iblis. Ketika itu dia punya jabatan sebagai Kanzul Jannah. Dia mengusulkan kepada Allah, ini manusia hidupnya sangat tenang tapi tidak dinamis, tidak ada kreativitas, tidak ada pergolakan, tidak ada pergerakan. Karena semua serba positif. Maka saya mengusulkan ada densitas negatif, ada arus negatif. Nah, tugas manusia adalah mengelola positif dengan negatif itu.
Maka sejak itu Allah menciptakan Adam. Meskipun dia kemudian mulai adegan dia tidak mau menyembah Adam, itu sebenarnya dalam skenario dengan Allah. Maka kemudian formula hidup yang dialami Adam dan anak turunnya adalah formula seperti yang di wayang tadi. Loh, memang begitu. Coba sekarang Tejo lihat. Kan Allah bilang ini ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan aku menciptakan khalifah di bumi. Begitu Adam dibikin ternyata ditaruh di surga. Sing salah sopoi. Terus siapa yang membuat Adam turun dari surga ke bumi? Iblis. Meskipun dalam konteks seolah iblis itu jahat sedemikian rupa. Dia harus main drama, harus pakai kostumnya Jibril, sehingga ketika dia masuk mulut naga, kemudian keluar ke lewat duburnya naga, bisa masuk karena mulutnya di depan pintu surga, ekornya di dalam surga, maka si iblis bisa masuk lewat naga itu masuk surga, kemudian dia ambil kostumnya Jibril, kemudian dia mendekati Adam yang sedang mendekat-dekat ke pohon itu. Adam menyangka itu adalah malaikat, dia tidak tahu bahwa itu iblis. Maka dia taat dan dia mau dipengaruhi oleh si iblis yang dia sangka Jibril. Nah, jangan dekati pohon itu. Pohon itu bukan berarti dia pohon yang haram. Di surga tidak ada barang haram. Di surga tidak ada najis. Itu. Pohon itu pohon S3-nya, berkahnya Allah. Adam ini baru embryon, baru masuk TK. Kamu jangan dikit-dikit, kamu tidak akan paham. Kamu belum saatnya untuk mendapatkan tingkat karomah, berkah, mujizat dari pohon. Tolong pohon ini Anda ingat-ingat seluruh wacana Allah tentang kehidupan, tentang kata, tentang sastra itu pakai simbolisme pohon. Semua dilambangkan seperti pohon. Kalimat yang baik itu pohon, pedalangan yang baik itu seperti pohon, akarnya mengunjam bumi dan daun-daunnya menambah hangat. Jadi sejak itu memang Allah menciptakan ada dialektika positif negatif. Memang begitu. Nah, kemudian kita terlalu berdiri pada positivisme dan terlalu berdiri pada negativisme. Masing-masing merasa dia positif dan yang lawannya adalah negatif, kan begitu. Kita merasa masing-masing merasa benar. Dan kalau masing-masing merasa benar dan dia benar, itu juga bukan urusan kita, dapat pahala atau tidak terserah Allah. Bukan urusan kita. Gini teman-teman sekalian, kasih contoh ini. Jadi saya dulu pernah bikin drama judulnya Geger Wong Ngoyak Macan. Itu saya akan ngasih tahu masyarakat bahwa akan ada 89 preman yang akan ditembak mati oleh Kodim Jogja, Pak Asbi. Saya sudah tahu sebelumnya, saya sudah tahu daftarnya, Petrus. Dan saya bikin drama cepat-cepat untuk ngasih tahu bahwa beberapa hari lagi akan ada penembakan. Meskipun kemudian prematur, penembakannya lebih cepat 2 hari daripada jadwal dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan kami bikin drama itu pentas di 3 kota, Jogja, Surabaya, Malang. Butet waktu itu menjadi Tumenggung Bambang Murbaut. Itu peran Ali Murtopo Braut. Kemudian ada peran Tumenggung Mutawatiri itu Sudarmono. Ada Tumenggung Syekh Alamul Fulus itu Alam Syah. Ada Tumenggung apalagi, terus Simon menjadi Sang Prabu Haryo Semangkin. Semakin hari semakin kuat. Nah, itu namanya jadi Pak Harto. Ketika pentas di Jogja kita udah capek karena dramanya 3,5 jam dan tentang Orde Baru pada waktu itu, dan itu melawan arus dan kita sangat harus tatak karena kita bertaruh nyawa. Apalagi urusannya juga dengan penembakan para gawi. Yang ingin saya ceritakan mengenai positif negatif ini. Ketika sampai Surabaya kita udah mulai capek dan mulai bertengkar anak-anak. Maka bertengkarlah nih Pak Harto melawan Jemek. Jemek ini salah seorang tubuh. Jemek yang pantomim. Jemek Supardu Boy gelut, kita pisah, akhirnya mereka tidak teguran satu sama lain, padahal mereka nanti main drama di adegan yang sama. Jadi ini problem ini. Nanti adegannya bisa jelek karena mereka tidak teguran satu sama lain dan belum tentu bisa enak waktu adegan. Akhirnya dari Surabaya kita pindah ke Malang. Saya belum tahu caranya bagaimana merukunkan 2 anak karena sama-sama keras dan sama-sama. Ini tadi kita cerita nojo musuh ya.
Di Malang itu, jadi kita sampai malam hari tidur, pagi-pagi 2 anak ini tidak ada. Si A tidak ada, si B tidak ada. Waduh, kemana nih anak 2? Jangan-jangan janji di suatu tempat untuk berkelahi. Ternyata yang terjadi adalah di Malang itu ada tempat pelacuran yang namanya Kalisari. Tahu? Jadi ini ada jalan, komplek, Wisma Opo. Nah, Jemek jalan dari sini. Set. Satunya Simon jalan dari sini. Ketemu di perempatan. Loh, Mon? Loh, Mek? Kok neng kene? Wes bareng wae. Gitu. Akhirnya mereka berdamai, kompak. Tapi bisakah kita sebut tempat pelacuran adalah tempat perdamaian? Perbanyaklah pelacuran supaya semua orang yang bertengkar bisa berdamai. Kan kalau kita jadikan ideologi atau ilmu kan begitu. Kita punya Indonesia Raya karena dijajah Belanda sehingga semua keraton bersatu. Jadi Indonesia Raya. Tapi bisakah Anda mengatakan, mari kita cari penjajah yang lain supaya kita lebih bersatu lagi? Kan tidak bisa. Gitu kan. Ada seorang laki-laki kebingungan, punya duit tapi tidak punya istri, melacur. Ketika dia tidur di tempat pelacur itu, jam 2 malam dia kaget terbangun karena ternyata ada orang sedang sholat. Si pelacur itu sedang sholat tahajud. Jadi dia shock, ini yang saya tidur ini ternyata sholat tahajud. Dan dia bingung kok sholat tahajud. Iya kan gitu. Dia bingung konsepnya apa ini. Akhirnya dia pun udah wudhu dan dia sholat. Kemudian omong-omongan dia tanya, ternyata si pelacur ini menjadi pelacur karena bapaknya punya hutang sangat banyak dan tidak punya kemungkinan untuk membayar. Maka dia melacurkan diri di suatu tempat yang jauh, menghimpun uang supaya bisa bantuin bapaknya membayar hutang. Si laki-laki ini kemudian terharu lah ya. Kemudian dia bilang gini, kalau saya carikan uang untuk bayar hutangnya bapakmu, kamu mau nggak berhenti? Nggak usah jadi pelacur lagi, kamu cari kerja yang lain. Akhirnya terjadi perjanjian, si laki-laki mencarikan uang, bersama-sama ke rumah bapaknya si perempuan tadi, dibayarin, terus si perempuan tidak melacur lagi. Teman-teman sekalian, apakah Anda perlu melacur dulu untuk menolong orang? Itu maksud saya gitu. Hidup itu dialektika ya, seperti itu memang. Kalau memang harus tempur, ini bukan kakak lawan adik, ini panglima perang melawan panglima perang. Kalau terjadilah tidak ada masalah. Masuk surga, masuk neraka itu urusan Allah. Dan semua rumus dialektika positif negatif itu batal oleh amrullah dan kehendak Allah. Semua batal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mentakdirkan segala sesuatu semau-mau dia. Arep ngopo? Jadi semua teori kita itu akan kalah oleh nasib dari Allah. Paman sya'af Mayyadillah fala mudhillalah wa mayyudhil fala hadiyalah. Barang siapa saya beri petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkan, barang siapa yang saya sesatkan tidak bisa memberi petunjuk. Jadi tidak ada rumus demokrasi. Pokoknya Allah muliku. Terus nggak terima kamu sama Allah. Gak mau sama kok ngotot. Lah sakarku aku sing gawe kok. Aku gawe barang tak banteng, tak ide-ide, gawe meneh sakarepku. Hak saya sepenuhnya karena Allah yang punya hak 100% atas kehidupan manusia. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang diomongkan Mas Tejo tadi, kalau memang harus terjadi Bharatayuddha. Mudah-mudahan kedua-duanya itu berniat suci dan merasa mempertahankan kebenaran, dan mudah-mudahan kedua-duanya diterima oleh Allah. Menurut begitu. Apakah iblis dapat pahala? Kapan kau dikon ngurusi pahala? Itu kan Allah yang tahu. Allah yang tahu. Saya sholat nanti dikasih pahala apa terus kan Allah yang tahu. Saya tidak tahu. Untuk apa kita perdebatkan soal itu? Allah, itu hak prerogatifnya Allah dan nanti kita baru tahu di akhirat kan gitu. Jadi teman sekalian, menurut saya malam ini sangat bagus. Tejo bisa memberikan wacana-wacana dan contoh-contoh dari pewayangan yang sangat bagus. Dan memang begitu kalau memang harus berapa itu pada lucu. Cuman jangan minta Wisanggeni ikut. Karena Wisanggeni kalau ikut, ya bocor. Tapi Anda juga jangan mengidentifikasikan dengan siapa. Pokoknya seperti itu rumusnya. Dan memang
Tapi semua itu teman sekalian, jalan yang terbaik kan cuma satu. Sudahlah, semua doakan mendapat hidayah dari Allah. Dan semua adegannya nanti diciptakan oleh Allah. Lah enak kabeh. Gitu kan. Kalau mau yang paling polos seperti mudah-mudahan semua hidayah oleh Allah. Yang hidayah untuk A begini bentuknya, yang hidayah untuk B begini bentuknya. Kemudian kedua-duanya berada di dalam ridho Allah. Sehingga saya senang nih Tejo makin lama makin pintar ngaji. Senang, Mas yo makrotir elek lah. Tapi sangat bagus, saya sangat senang karena dari dulu satu ada di PKI dari obor. Ternyata enggak, ternyata santri. Di tetangga saya itu saya punya tetangga di sebelah kanan musola saya, masjid saya itu ada 3 orang kakek, anaknya dan cucunya. Itu namanya dari Al-Quran semua. Jadi bapaknya jenenge mbahnya jenenge Satir, anaknya jenenge Pi, anaknya Rodiah. Rodiah di bapak jenenge Pi, Iin di bapak jenenge Satir. Itu dari Quran. Pi Satir Rodiah. Seneng aku. Punya tetangga kayak itu seneng banget lagi, ya Allah. Semua loh, kakek sampai cucunya tuh nama dari Al-Quran. Pi Satir Rodiah. Itu buat tiap hari aku lewat situ. Satir Rodiah. Ayo, mau aku mau Quran kok. Saya dulu nakal pol, Mas, ya Allah. Mulu-mulu itu tak gaya tulinan, kalau ngimami ini tak kayak beduk waktu lucu, Mas. Itu begitu milik, wah! Sebenarnya aku. Kalau Anda tidak punya kenakalan seperti itu, Anda kurang cerdas. Aku nek arek ngaji kan aku tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, tidak mau kalau ada anak ngaji saya ejek, aku di luar qiraat dhewe. Pojarot tak balang rutu manuk klontong iki tak balang mapura. Wah, ya aku mesti berkata kurang ajar. Semeneng aku butuh wong seneng. Anek teko sawah nang masjid. Kan mesti kan katoke kotor, akhirnya sarungan tok katoke dhewe mburi lawang tak klumpuk, tak cuwendel, tak cuecer ngene iki. Semeneng aku. Ya Allah, sekarang tidak ada keindahan semacam itu. Jadi menjadi begitu kaku, pemarah, kan? Penuh kebencian, permusuhan. Ya Allah, taburkanlah cintamu ke Indonesia. Taburkanlah aura resonansi dari kasih sayangmu ke Indonesia. Engkau yang menciptakan adegan-adegan itu sehingga mereka semua akan berada di dalam ridhomu. Mereka semua berada dalam hidayahmu. Engkau yang menggerak-gerakkan hati manusia. Ya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin.